Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin seri SSNBT gitu ya di tahun 2026 season 5 gitu. Ini part 2. Jadi sebentar lagi adalah hari lebaran dan juga nyepi gitu ya. Kalau nggak salah nih, gue baca tanggalan nih. Ya kan? Oke. Selamat hari raya nyepi dan hari raya lebaran Idul Fitri gitu ya. Bener banget. Sambil belajar gitu, ini masih menjelang, ini hamin berapa hari gitu, udah minggu lebaran nih ini ya kan, kalau nggak salah ya. Jadi langsung saja kita ke part 2 ya, kita ke part 2 di kemampuan penalaran umum. Nah, kemampuan penalaran umum soal nomor 6, Hana Tulsit. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Intinya buah mangga ini memiliki kandungan yang berdampak positif terhadap tubuhnya gitu ya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi buah mangga dapat mencegah kanker. Ini adalah tambahan positif, kepositifan dari buah mangga gitu kan. Ketika buah mangga itu dikonsumsi. Nah, mencegah kolesterol juga ya. Manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Berarti sesuai. Yang pertama, harga. Ini udah harga, jumlah malah ya, ini yang mempengaruhi jumlahnya bukan buah mangganya. Banyak penderita diabetes tidak ada dinyatakan diabetes di sini, tidak bercerita. Mungkin iya, tapi kita nggak tahu ya kan. Untuk gue sih nggak tahu ya. Mengonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar. Nah, terhindar ya. Terhindar, mencegah. Ini sinonim ini. Ya kan, menghindari nih, dicegah dulu. Sedia aku. Iya, begitu ya. Dia langsung coret. Banyak produksi kesehatan menggunakan, kita nggak tahu. Mungkin iya, gua nggak tahu, nggak ada datanya pada nomor 6 ini. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri itu ya. Pada intinya kalau tengkurap itu ada efek negatifnya, yaitu pada tubuh sendiri ya, pada tubuh sendiri kayak nyeri gitu kan, karena salah posisi gitu kan, tengkurap. Dan juga kesemutan nih, kesemutan, nyeri karena ada tekanan di sini nih. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Jadi nggak ngorok gitu ya kan kalau kita tengkurap. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut? Jadi ini sisi positifnya itu hanya di dengkuran aja, nggak ngorok gitu ya dari tidur tengkurap. Yang pertama kita baca, karena yang ditanyakan pasti benar, kita yang pasti benar aja. Orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Nggak tahu ini kok dibalik ya. Sama dengan ini, A maka B. Itu nggak sama dengan B maka A, nggak sama. Oke, nggak sama gitu ya. Sebab akibat tapi nggak sama gitu ya. Oke, nggak boleh balik. Kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Ini benar asumsi tapi. Orang yang memiliki gangguan pernapasan dapat disembuhkan. Gangguan pernapasan ya, disuruh tengkurap ya. Makin sesek, kocak lah. D. Nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur. Wow, ini asik banget. Kita asik tapi jelas gitu kan. Agak nggak jelas gitu, pernyataan-pernyataannya nggak jelas. Tapi jelas banget kita tidak memilih tersebut gitu ya, karena jelas salah. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Nah, ini ngoroknya itu berkurang kalau tengkurap. Ya, kalau dia maksa blubuk dong, ya kan? Ya nggak sih? 8. Ya. Apabila sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk. Nah, indikasinya empuk. Ya, kulitnya berwarna kuning. Jika tergores keluar aroma wangi itu ya. Jika matang gitu ya, siap panen, matang. Nah, ini asumsi sederhana. Siap panen berarti matang gitu. Jika buah jeruk terasa keras, hijau, tidak mengeluarkan aroma, biasa-biasa aja gitu, berarti apa? Belum siap panen gitu. Nanti kemungkinan ada kata-kata yang
buah jeruk belum matang gitu, buah jeruk belum matang. Nah, kita bisa pilih yang itu gitu ya, kalau ini nggak ada. Tapi kalau yang ini ada, ya tentu A gitu ya. Pilih yang pasti-pasti aja. 9. Dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20% sampai 30% setiap tahunnya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Nih, kita ditanyakan asumsi ini. Baru kali ini kita dinyatakan asumsi. Nah, setelah kita membahas nomor 1 sampai 8. Nah, inilah saatnya kita menyesuaikan untuk yang paling mungkin benar. Paling mungkin benar untuk menjadi asumsi. Yang A, masyarakat menjadi lebih hemat. Nah, apakah dikatakan lebih hemat? Bisa jadi lebih hemat, tapi di sini yang dikatakan adalah efisiensinya ini. Efisiensinya yang berkaitan dengan apa? Banyak digunakan. Nah, ini kan efisiensi ini berdasarkan masyarakat gitu. Sekumpulan orang. Nah, gitu ya kan, dikatakan masyarakat menjadi lebih hemat, ini benar. Tapi ini bukan menjadi dasar argumen tersebut. Paham? Oke, yang B. Kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Ini benar, kita keep dulu ya. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Gue pilih ini. Ya, kenapa gue mengatakan itu benar yang C? Di sini ada kata memanfaatkan. Yang akan dijelaskan lebih di sini pemanfaatan ini, gitu kan? Dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan. Dewasa ini periode, ini ada kata periode yang mengartikan periode gitu ya. Waktu, oke, waktu gitu. Waktu banyak digunakan. Ini apa? Indikasi dari meningkat. Nah, paham ya dari situ. Untuk yang kita coba baca. Banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. Kita nggak tahu ya kan, ada yang punya pabrik rokok tidak merokok. Hemat energi menjadi program yang gencar. Malah ini. Masa sih? Oke ya. Nomor 10. Oke. Hadiah wisata luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut. Nomor 1, ya syarat 1, dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Nominasi bukan hanya oleh atasan, tapi juga rekan kerja. Gimana tuh ya? Ada rasa iri tapi menominasikan. Pekerja C disukai oleh rekan kerjanya. Oke, disukai. Serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. 1 tahun doang berarti ini ya. 1 tahun ini cuma rekan kerja, atasan nggak ada. 2 tahun nggak ada. Apa kesimpulannya? Nah ini, pekerja C mendapat hadiah wisata ke luar negeri perusahaan Z. Nah, yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut tidak dapat dinilai. Gitu. Kenapa? Mungkin benar ini bisa, mungkin benar, tapi ini yang terpenuhi 1/2. Harus terpenuhi itu minimal 3/4 ya. Ini yang gue tekankan dari informasi-informasi di pembahasan soal kemarin gitu ya. Aman banget.